Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Bertahun-tahun ruko di sebelah itu dibiarkan kosong dan hanya dijadikan gudang, tempat penyimpanan stok jualan yang tidak muat dipajang di toko. Sejak lama dibiarkan kosong, ruko berlantai 2 itu auranya jadi sedikit berbeda. Karyawan tokoku kalau mau ngambil stok barang, nggak ada yang berani masuk sendiri. Mereka selalu memanggil teman. Takut, tapi mereka tidak berani membantah perintah bos, jadi ya mereka terpaksa. Apa sih yang kalian takutkan? Siang-siang begini mana ada hantu? Hari gini masih juga takut dan percaya hal-hal gituan. Emang kalian pernah ketemu hantu? Itu yang kukatakan pada karyawanku yang kadang saling dorong kalau harus ke ruko sebelah. Masalahnya, kalau cuma sendiri ke ruko sebelah, seperti ada makhluk tak kasat mata yang memperhatikan kita, Bu. Baru buka pintu ruko saja, jangankan bulu kuduk. Rambut di kepala dan semua yang namanya bulu jadi meremang bersamaan. Terus ada aja barang yang tiba-tiba jatuh tanpa ada yang nyentuh. Untung kalau cuma jatuh. Kadang pintu ke ruang dapur tiba-tiba terbuka, lalu menutup sendiri seperti dibanting, Bu. Siapa yang nggak ngacir coba? Ramlah, karyawati tokoku, mulai bercerita tentang pengalamannya saat ke ruko sebelah. Tak sampai di situ, teman-temannya, sesama karyawan, mulai buka mulut, berbagi cerita seram seputar ruko sebelah. Yang bikin aku terbengong-bengong, hampir semua karyawanku bercerita bersahutan sambung-menyambung, menjadi satu seperti sebuah lagu. Saya pernah disuruh ibu ngambil stroli baby di ruko sebelah sekalian dirakit. Waktu itu saya masih karyawan baru. Saat lagi buka kardus rasanya seperti ada yang memperhatikan. Saat saya menoleh ke dalam, di tangga berdiri sosok perempuan tua berkebaya merah. Rambutnya panjang dan berwarna putih. Tapi jarang-jarang. Dan saking jarangnya, sebagian batok kepalanya kelihatan. Nenek itu berdiri saja mematung. Mukanya pucat dan memandang ke arah saya. Saking takutnya, 2 kardus stroller yang berat saya dorong dengan kekuatan penuh keluar dari ruko dan buru-buru kembali mengunci pintu. Cerita Tini mengundang tawa teman-temannya yang membayangkan ekspresi ketakutan Tini saat berlari sambil mendorong kardus yang berat. Aku juga pernah melihat nenek tua itu duduk di tangga sambil bersenandung. Nenek itu memperbaiki gelung rambutnya sambil membentuk konde. Aku pura-pura nggak lihat. Secepatnya mengambil barang yang kucari lalu berjalan cepat keluar ruko. Siska menimpali cerita dan jadilah hantu penunggu ruko sebelah menjadi trending topik yang seru. Ada yang mendengar suara keran air yang terbuka dari arah dapur, tapi tidak berani mengecek karena yakin tak ada orang lain di ruko itu. Ada yang mendengar seperti ada beberapa suara anak kecil yang ribut sedang bermain di lantai atas seperti kejar-kejaran. Ada yang mendengar suara seperti ada kaki yang menapak menaiki tangga, benda jatuh, orang tertawa, menangis, bahkan seseorang seperti sedang mandi di kamar mandi yang ada di area dapur. Sosok hitam tinggi besar dengan mata merah dan lidah panjang menjulur juga ada yang pernah melihatnya di ruko sebelah. Semua bercerita dengan mimik serius dan ekspresi tegang. Malah, ada yang kepengen pipis tapi takut dan minta ditemani, padahal sebelumnya berani-berani saja. Kalian kalau ngarang cerita serem suka kebablasan. Makanya, kalau mau masuk ke ruko sebelah, biasakan mengucap salam dan baca ta'awuz. Baca juga doa-doa perlindungan dari gangguan setan.
Aku yang bolak-balik sendiri nggak pernah diganggu. Udah kembali kerja. Udah kembali kerja. Itu ada pelanggan yang baru masuk. Cepat dilayani. Aku mengalihkan pokok pembicaraan biar cerita hantu ruko sebelah segera berakhir. Takutnya tak ada lagi karyawanku yang mau kusuruh mengambil stok barang di sebelah. Bukannya tak tahu seseram apa hantu-hantu penghuni tak kasat mata ruko sebelah. Tapi selama tak ada yang bertindak frontal sampai menyakiti atau mengganggu secara langsung, kenapa harus saling mengusik, pikirku. Toh mereka hanya di ruko sebelah, tidak bertandang ke tempat toko aku buka usaha. Semua kembali normal. Aku pun tak lagi mempermasalahkan bila karyawanku ke ruko sebelah berbondong-bondong kalau aku suruh mengambil stok barang. Bu, coba cari orang pintar buat ngusir bangsa jin di ruko sebelah. Banyak loh, Bu. Kalau dibiarkan bisa beranak pinak dan bikin pemukiman. Tidak 1-2 kali pengantar barang via ekspedisi darat ngomong gitu ke aku usai membongkar dan menyusun barang pesanan di ruko sebelah. Ruko sebelah itu sebenarnya bukan milik kami, tapi milik adik iparku. Kami hanya menggunakannya sementara, sampai saat suatu hari iparku menghubungi dan menyampaikan kalau ia mau merenovasi ruko miliknya, karena ada yang berniat untuk menyewa ruko itu. Mau tak mau ya stok barang toko yang ada di ruko sebelah harus dipindahkan. Yang bisa dipajang kami pajang, yang lainnya rencana akan kupindahkan ke ruang kosong lantai 2 di ruko kami. Proses pemindahan barang bukan tanpa kendala. Hantu ruko sebelah yang merasa terusik saat proses pengosongan ruko mulai berulah. Yang ulahnya tentu saja ngeri-ngeri sedap. Mau tahu kejadian-kejadian seramnya apa saja? Aku baru saja menutup salat subuh dengan salam. Ketika aku hendak menadahkan kedua tanganku untuk berdoa, ku dengar suara igawan yang cukup keras dari kamar sebelah. Kamar yang ditempati Mirza, karyawan senior kepercayaan almarhum suamiku yang sudah kami anggap seperti anak kami sendiri. Anak-anakku menganggap Mirza seperti kakak sulung mereka sendiri. Sepeninggal ayah mereka, Mirza betul-betul menunjukkan perhatian dan perlindungan layaknya kakak pada adik-adiknya. Ia sudah ikut kami sejak tamat SMA hingga berkeluarga dan punya anak. Mama dengar suara juga kan? Seperti dari kamar sebelah. Seperti orang tercekik sampai susah nafas gitu. Kedua putriku yang kuajak tidur bersamaku sontak terbangun. Mempertajam pendengaran. Tapi keduanya tak ada yang berani ke kamar sebelah dan menungguku selesai sholat. Mah, sepertinya Kak Mirza mimpi buruk kayak ketindihan gitu. Dengar deh, Mah. Kayak orang kecekik dan lagi sakratul maut. Hush, jangan ngomong sembarangan. Ayo temenin Mama ke sebelah. Kak Mirza sendirian. Istri sama anaknya pulang kemarin sore, nggak nginep di sini. Kami bertiga bergegas menuju kamar Mirza. Untunglah tidak terkunci. Benar saja, Mirza sedang bermimpi buruk. Kami mendapatinya seperti sedang melawan sesuatu. Mulutnya seperti berusaha merapalkan doa. Posisi tangannya seperti seorang pendekar yang sedang ingin melontarkan serangan dengan merapalkan mantra dan ajian. Melihat gerakan-gerakan seperti silat yang dilakukan Mirza dengan mata masih terpejam, kedua putriku bergerak mundur mengambil posisi di belakangku, sambil terus memanggil-manggil nama Mirza biar bisa segera bangun. Tak juga bangun, aku mengguncang lengannya, tapi Mirza tetap seperti sedang bertarung dengan sesuatu. Kedua putriku mulai terlihat panik dan ketakutan. Aku pun kemudian mencoba merapalkan ayat kursi dan surah-surah penghalau gangguan setan, dan meniupkan ke ubun-ubunnya. Untunglah, cara itu bisa membangunkan Mirza dari mimpi buruknya. Putri keduaku menyodorkan botol air mineral yang diambil dari atas nakas pada Mirza yang bersimbah peluh di ruang penuh AC. Segera diminumnya beberapa teguk lalu menghela nafas panjang mengatur nafasnya yang masih memburu. Putri sulungku diam saja tak mengeluarkan suara. Aku tahu dia pasti melihat sesuatu tak kasat mata lagi seperti biasa. Nantilah aku menanyakan kepadanya,
Rasanya sudah lama juga tak mendengar ia melihat makhluk tak kasat mata. "Kamu kenapa sih, Mirza?" Mengigau seperti orang yang sedang tercekik. "Bikin kami takut. Kamu seperti orang yang nyawanya mau dicabut paksa, tahu?" "Iya, Kak Mirza. Kakak juga kayak pendekar yang sedang adu kesaktian. Coba tadi aku bawa HP. Pasti tingkah aneh Kak Mirza sudah aku video. Sumpah, aku antara tegang dan pengen ngakak juga." Putri keduaku mulai berani berkicau. Padahal tadi dia yang paling kencang memelukku dari belakang. Tak berani dekat-dekat. "Sudah, biarkan Kak Mirza tenang dulu dan kita dengar ceritanya." Mirza pun kemudian kembali meneguk air mineral di tangannya lalu bercerita. "Ini salah aku juga sih, Bu. Kemarin berani mengusik dan iseng bikin marah hantu penghuni ruko sebelah." "Maksud kamu gimana? Apa hubungannya dengan penghuni ruko sebelah?" "Ruko sebelah udah lama kosong, nggak ada penghuninya. Jangan nakut-nakutin kamu, Mir. Kemarin, waktu aku dan Pak Udin bersih-bersih di bagian dapur, aku sudah merasakan aura yang tidak enak. Apalagi di dapur itu baunya lembab banget. Mana gelap banget karena bohlamnya mati. Di dapur, kami cuma pakai lampu cas buat penerang. Aku dan Pak Udin mulai mengeluarkan barang dari dapur ke depan. Barang-barang yang tidak layak pakai kamu masukkan ke dalam karung. Awalnya semua normal, sampai penghuni ruko sebelah mulai menunjukkan eksistensinya. Ku tinggal sebentar, sampah yang sudah ku masukkan ke karung sudah kembali berserakan saat aku kembali. Pak Udin pun sempat marah kepadaku karena mengira aku menyentil kupingnya hingga terasa sakit dan panas. Padahal saat itu meskipun kami di ruang yang sama, tapi posisi kami berjauhan. Saat itu aku sedang menyusun kardus kosong yang berserakan. Belum lagi saat aku mengira Pak Udin sedang ada dalam WC karena terdengar suara air yang ditadah dengan timba langsung dari keran. Tapi tiba-tiba saja Pak Udin datang dari arah ruangan depan. Aku dan Pak Udin sama-sama melihat pintu WC terbuka sendiri dan setelah sebelumnya kami mendengar suara grendel pintu yang dibuka dari dalam. Sepertinya di situ emang ada penghuninya. Aku kemudian balik ke sini mengambil tasbih dan sajadah. Juga sekalian bikin kopi untuk aku dan Pak Udin setelah itu kembali ke ruko sebelah. Di sebelah aku kembali ke dapur. Bertasbih, lalu mengibas-ngibaskan sajadah ke segala arah. Kopi yang aku buat juga aku ludahi, kemudian aku tutup sambil bilang kopi itu untuk mereka. Ternyata mereka marah dan merasa ditantang. Apalagi anaknya ada yang sampai tertampar sejadah, lebih marah lagi, karena aku meludahi gelas kopi dan memberi kepada mereka. Makhluk yang datang tadi bangsa genderuwo, Bu, tingginya sampai nyentuh plafon. Besar, hitam, dan berbulu. Matanya putih semua tanpa bola mata hitam. Mulutnya lebar dengan taping dan lidah panjang yang menjulur keluar dan berliur. Genderuwo itu berdiri depan lemari itu. Aku hendak memperingatkan saat ibu dan adik-adik datang ke kamar ini. Aku melihat kalian menembus genderuwo itu saat masuk ke sini. Makhluk itu juga berniat mencelakai adik-adik. Jadi aku berusaha menghalau dengan doa yang diajarkan guru spiritualku. Aku lemah karena diserang saat tertidur dalam mimpi. Tapi setelah ibu meniup ubun-ubunku, aku jadi seperti bertenaga dan untuk mengusir genderuwo itu dan bangun. Itu seperti mimpi yang nyata, Bu. Untung aku berhasil bangun. Ya sudah, kamu sekarang sholat subuh dulu biar tidak diganggu setan lagi. Mungkin sebelum tidur kamu nggak sholat witir dan berdoa. Iya, Bu, aku sholat subuh dulu. Aku dan kedua putriku bergegas meninggalkan kamar itu. Putri sulungku berjalan setengah berlari mendahuluiku dan adiknya dengan tanpa berkata-kata. Seperti ingin segera meninggalkan kamar itu. Aku makin yakin bila ia melihat sesuatu yang menakutkan dan tak kasat mata seperti biasa. Di kamar, kedua putriku mengambil wudhu dan sholat subuh. Aku melanjutkan membaca zikir pagi sambil menunggu putriku selesai sholat. Pasti si sulung akan bercerita kepadaku tentang apa yang dilihatnya. Tapi selesai sholat, putriku tak banyak bicara. Ia malah kembali tidur tanpa berkata sepatah kata pun.
Mama tahu kamu nggak tidur, cuma tutup mata doang. Kenapa sih dari tadi diam saja nggak banyak omong? Ayo cerita ke Mama, ada apa? Vivi, putriku, berbalik ke arahku dan memelukku erat. Mah, Vivi sudah nyaman hidup normal. Vivi nggak mau lihat makhluk tak kasat mata lagi. Ibu, nenek juga sudah nggak ada. Siapa yang bisa nolong Vivi kalau kenapa-napa lagi seperti dulu? Emang kamu bisa lihat hantu lagi? Bukannya mata batinmu sudah ditutup waktu itu sama nenek kamu? Itu yang Vivi takut, Ma. Tadi di kamar Kak Mirza, Vivi bisa melihat pertarungan antara Kak Mirza dengan genderuwo itu, Ma. Malah saat ini di kamar Kak Mirza, istri genderuwo itu dan anaknya sedang ada di kamar Kak Mirza. Anak ada 6. Rupa mereka jelek banget. Tidak jauh beda dengan muka genderuwo yang digambarkan Kak Mirza, cuman ukurannya lebih kecil. Mereka berlompatan dan bergelantungan seperti monyet di atas lemari pakaian. Mereka mencoba mengganggu Kak Mirza yang sedang sholat, tapi tidak berani mendekat. Induknya juga terlihat gusar menunggu Kak Mirza selesai sholat dan ingin bikin perhitungan. Tak berapa lama terdengar seperti benda jatuh dari arah kamar Mirza. Aku ingin bangkit untuk memeriksa, tapi kedua putriku menahanku dan memelukku erat. Nggak usah ke sebelah sana, Mah. Biar Kak Mirza saja menyelesaikan masalahnya dengan keluarga genderuwo itu. Kak Mirza bisa kok, Ma. Mama di sini aja. Tapi gimana kalau Kak Mirza kenapa-napa? Gak bakal, Mah. Kak Mirza itu hebat. Mama aja yang gak tahu kehebatannya. Tuh kan, sudah tidak terdengar lagi gaduh-gaduhnya. Iya juga sih, tapi aku tetap saja khawatir. Saat aku bangkit kali ini, putriku tak lagi menghalangi. Ku keruk pintu kamar Mirza. Tak lama pintu itu terbuka dan Mirza muncul dari balik pintu sambil cengar-cengir. Maaf, Bu. Tadi ada tamu tak diundang bawa anak-anaknya ke sini. Tapi sekarang sudah balik lagi ke ruko sebelah. Aku cuma menghela nafas panjang dan menggeleng-geleng kepala. Lain kali jangan aneh-aneh lagi. Jangan mancing-mancing keonaran. Hari ini barang di sebelah sudah harus pindah semua. Ruko sebelah juga sudah harus kosong. Hantunya biar tetap di situ. Ada yang sudah menghuni tempat itu jauh sebelum ruko sebelah dibangun. Sore menjelang maghrib, pengosongan ruko sebelah selesai. Secara kasat mata, ruko itu sudah kosong dan bersih. Tapi sebenarnya, ruko itu tidak benar-benar kosong. Masih ada nenek berkebaya merah yang bersenandung sambil menggelung rambut putihnya sambil duduk di anak tangga. Masih ada keluarga genderuwo yang sempat menyambangi Mirza. Masih ada kaki tanpa badan yang melangkah mondar-mandir menapak anak tangga. Masih ada hantu anak kecil yang suka bermain sambil tertawa-tawa dengan tengkorak kepala sebagai bolanya. Masih ada hantu tentara Belanda yang suka menjatuhkan dan menggeser barang, dan bermukim di pilar besar di tengah ruko. Juga hantu tanpa wajah yang suka memainkan keran air. Ruko sebelah adalah ruko kosong yang berpenghuni. Semoga penyewanya nanti punya nyali dan bisa hidup berdampingan secara damai, atau bisa mengeluarkan mereka dari ruko itu. Saat pintu ruko sebelah kututup, sayup-sayup masih terdengar suara tawa melengking dan benda jatuh dari dalam ruko. Padahal tak ada satupun benda lagi yang bisa mengeluarkan suara di ruko itu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.